Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabaring kabat kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada tanggapan nih dari Roy Suryo terkait pernyataan dari Opung Luhut yang mengatakan bahwasannya ada orang sakit jiwa. Siapa itu? Mereka yang menuduh terus-menerus. Setelah ijazah, mereka menuduh skripsinya palsu. Kata Opung Luhut, mereka-mereka itu sakit jiwa lah. Bagaimana tanggapan Roy Suryo? Mari kita simak bersama. Let's go. Dong Pak Luhut kan bilang polemik ijazah Pak Jokowi ini nggak perlu dan justru malah bikin beban pikiran baru buat Pak Prabowo. Tanggapannya gimana? Nah, Ya, jadi saya kira pernyataan dari beliau ini 11-12 ya, dengan pernyataan 12, anggota 12. DPR yang menurut saya sudah kehilangan akal gitu ya. Jadi gini, membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menanya ijazah itu bahkan mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang akan mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa? Ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras. Orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak negara. Jawaban itu aja. Ya, begitulah tadi kata Om Roy menanggapi pernyataan Opung Luhut yang mengatakan para penuduh itu orang-orang yang sakit jiwa. Dengar gak tadi kata Om Roy ya? Kalau orang menuduh itu seperti kita yang menunjuk ya. Satu jari menunjuk ke orang lain, tiga jarinya ke diri sendiri. Itu Om Roy merasa nggak ya? Ketika dia menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, itu dia merasa nggak ya? Dia mengatakan bahwasannya Pak Jokowi itu nggak jujur. Dia itu merasa nggak ya? Dengan filosofi ya, jari menunjuk ke orang lain satu, tiganya ke dirinya. Itu artinya kalau gue lihat ya, harusnya si Roy ini introspeksi ya. Apa yang dituduhkan ke orang lain, tiga jarinya menunjuk ke dirinya. Justru itu seharusnya dia paham. Kalau Roy Suryo paham tentang filosofi ketika orang menunjuk sesuatu itu, artinya dia juga harus mikir ya. Oh iya ternyata diri gua yang salah ya, diri gua yang gak jujur. Harusnya begitu ya. Kalau dia paham masalah filosofi jari menunjuk tadi ya. Ya dia kan kemakan omongannya sendiri kalau gitu ya. Selama ini dia menuduhkan Pak Jokowi ijazahnya palsu lah, skripsinya lah, bahkan Pak Jokowi dikatakan tidak jujur, dan lain-lain banyak lah. Artinya tiga jarinya menunjuk ke dirinya bahwasannya dia yang nggak jujur atau dia ijazahnya palsu. Kalau kita pakai filosofi tunjuk jari menunjukkan jari ke orang lain, satunya ke orang lain, tiganya ke dirinya. Nah ini ada perdebatan sengit ya antara Rismon dengan relawan Pak Jokowi. Mari kita simak bersama. Let's go. Bang Reli, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya saya rasakan apa keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu
30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah ngane-ngane lah, ngada-ngada. Saudara ini karena nggak apa ya, seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri pekerjaan karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Bareskrim, udah kan betul keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi tidak memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi saya rasa saya seperti kurang nggak perlu kita tanggapi lagi lah. Bang Rizwan kita gantian ya, Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Res. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rizwan, sebentar ya, Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. Iya, Saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih apa keterangan dari Bareskrim, Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun keterangan-keterangan dari manapun Saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga. Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan ditanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau itu nggak paham kau. Jangan menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan Bang Rismon atau kau tak gali juga kuburan lurahnya? Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Pak Ito, ini perseteruan antara dua pihak tentu biasa, tapi Anda melihatnya upaya yang dilakukan oleh Bang Rismon, dan kalau memang nanti ada bukti-bukti ataupun tidak ada bukti, Anda melihatnya ini memang bisa nanti sejauh mana bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung atas laporan di Bareskrim nanti, Pak Ito? Ya, baik, Mbak. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Bareskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu, yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik, sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pelaporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh Saudara Rismon dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak Saudara Rismon dan Saudara CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Ya, begitulah tadi kata Rismon.
Rismon tuh tahu ya, bahwasannya tadi dia bilang nggak mau kan direndahkan, ya kan? Artinya sama, Pak Jokowi juga. Jangan asal tuduh. Ya, pasti juga bakal marah Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi punya banyak pendukung ya, yang cintalah sama Pak Jokowi ya. Tentu saja bakal marah lah apa yang dituduhkan Rismon. Ya sama aja beliau itu, Rismon itu menuduh ijazah Pak Jokowi. Ya kita nih yang merasa yang sekolah misalkan dituduh seperti itu tentu akan bakal marah. Seenaknya aja lo ngomong gua sekolah udah lama-lama lo tuduh ijazah gua palsu. Lo tanyalah sekolah gua bener apa enggak tuh ijazah. Ya sama. Harusnya Bang Rismon juga tuh paham ya. Paham bagaimana ketika orang dihinakan ya kan, dilecehkan, direndahkan menurut orang lain itu pasti bakal sewot sama kayak Bang Rismon. Ya tadi jelas kata Pak Ito ya bahwasannya pembenaran dengan kebenaran tidak bakalan ketemu. Biarlah nanti proses pengadilan yang menjelaskan secara utuh. Dan banyak juga orang yang yakin ketika pengadilan itu memutuskan para gerombolan ijazah palsu itu bersalah, tentu mereka tetap tidak akan percaya. Ya. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.